Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Dr. Sparta, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait intangible asset tensi menengah 1 chapter 12 sebagai berikut. Di sini ada pratinja untuk chapter 12 yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama ada masalah-masalah dalam intangible asset yang terdiri dari karakter, penilaian, dan amortisasi. Yang kedua ada tipe-tipe dari aset tidak berwujud. Ada marketing related, customer related, artistic related, contract related, technology, dan goodwill. Yang ketiga ada impairment and presentation of intangibles yang terdiri dari limited life intangibles, reversal of loss, finite life intangibles other than goodwill, dan presentation. Dan yang terakhir ada research and development cost yang terdiri dari identifying R&D, accounting for R&D, dan similar cost dan presentation. Next, Mil. Wait. Yang pertama itu ada intangible asset issues. Jadi di sini ada karakteristik yang pertama. Jadi kayak seperti misalnya itu, contohnya dari Christian Dior, aset terpenting dalam perusahaan Dior itu misalnya adalah citra dari mereknya, bukan perlengkapan tokonya. Nah, lalu ada contoh dari kesuksesan Coca-Cola Company juga yang berasal dari formula rahasia pembuatan Coca-Cola, bukan dari fasilitas pabriknya. Lalu ada perekonomian dunia yang didominasi oleh informasi dan penyedia jasa. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ini aset utama mereka seringkali tidak berwujud kasat mata. Nah, apa sih sebenarnya aset yang tidak berwujud itu? Aset tidak berwujud itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu karakteristik. Yang pertama dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, aset tidak berwujud juga harus dapat dipisahkan dari perusahaan atau dapat dijual dan dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau legal yang dari manfaat ekonominya akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, mereka kekurangan keberadaan fisik. Aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan memiliki bentuk fisik. Tapi aset yang tidak berwujud sebaliknya, dia memperoleh nilai dari hak dan keistimewaannya yang diberikan kepada perusahaan untuk menggunakannya. Yang ketiga, ada aset bukan moneter. Aset seperti deposito bank, rekening piutang, dan investasi jangka panjang pada obligasi dan saham juga kekurangan fisik zat. Namun, aset moneter memperoleh nilainya dari hak atau klaim untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Aset moneter ini tidak diklasifikasikan sebagai tidak berwujud, tapi dalam kebanyakan kasus, aset tidak berwujud memberikan manfaat selama beberapa tahun. Karena itu, perusahaan biasanya mengklasifikasikannya sebagai aset tidak lancar. Next, Mel. Lalu ada valuation atau penilaian. Sini ada penilaian terhadap aset tidak berwujud yang dapat dibeli. Perusahaan mencatat biaya tak berwujud yang dibeli dari pihak lain, yaitu biaya yang sudah termasuk semua biaya perolehan yang ditambah dengan pengeluaran untuk menyiapkan aset tidak berwujud tersebut sesuai dengan tujuan penggunaannya. Biaya tipikal juga termasuk harga pembelian, biaya hukum, dan biaya insidental lainnya.
Namun terkadang perusahaan itu memperoleh aset tidak berwujud dengan imbalan saham atau aset lainnya. Di dalam kasus seperti ini, biaya perolehan aset tak berwujud adalah nilai wajar imbalan yang diberikan atau nilai wajar dari penerimaan yang tidak berwujud. Mana yang lebih jelas? Jadi kayak dipilih salah satunya yang lebih jelas aja. Lalu bagaimana sih jika perusahaan membeli beberapa barang tidak berwujud atau kombinasi dari barang tidak berwujud dan berwujud? Nah, dalam pembelian seperti itu, maka perusahaan harus mengalokasikan biaya berdasarkan nilai wajar yang relatif. Perlakuan akuntansi untuk dibeli tidak berwujud sangat mirip dengan pencatatan akuntansi yang berwujud yang dapat dibeli. Next, Mil. Kemudian ada intangible yang diciptakan secara internal. Bisnis yang mengeluarkan biaya pada berbagai sumber daya tidak berwujud seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, riset pasar, kekayaan intelektual, dan merek dagang. Bentar, Bel. Aku mau ini dulu. Atau merek dagang menjadi sampai mana sih? Nah, biaya ini biasanya disebut dengan penelitian dan pengembangan atau R&D, Research and Development. Aset tidak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran ini termasuk hak paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Seperti misalnya Nokia yang dikeluarkan biaya R&D untuk mengembangkan peralatan komunikasinya menghasilkan paten terkait dengan teknologi. Dalam menentukan akuntansi untuk biaya tersebut, Nokia harus menentukan apakah proyek R&D-nya itu berada pada tahap yang cukup maju untuk dipertimbangkan ekonomi yang berjalan terus. Nah, untuk melakukan penilaian ini, Nokia harus mengevaluasi biaya yang dikeluarkan selama fase penelitian dan fase pengembangan. Next, Mil. Lalu ada amortisasi aset tak berwujud. Alokasi biaya aset tak berwujud ini secara sistematis disebut dengan amortisasi. Jadi kalau di aset tetap dia itu namanya kalau di aset berwujud dia itu namanya depresiasi, penyusutan. Kalau di aset tidak berwujud dia itu namanya amortisasi. Nah, intangible aset ini memiliki masa manfaat yang terbatas juga atau mungkin ada yang tidak terbatas. Namun memiliki useful life. Seperti misalnya perusahaan Disney yang memiliki kedua jenis aset tidak berwujud. Disney mengamortisasikan aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas, misalnya hak cipta atas film dan lisensi terkait dengan produk bermereknya. Hal tersebut tidak mengamortisasi hidup yang tidak terbatas aset tidak berwujud. Misalnya kayak nama dagang Disney atau nama domain internetnya. Nah, benda tak berwujud dengan umur terbatas perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas dengan biaya sistematis ke beban selama masa manfaat mereka. Masa manfaat harus mencerminkan periode di mana aset tersebut akan berkontribusi pada arus kas. Next, Mel. Lalu ada benda tak berwujud yang hidupnya terbatas. Jika tidak ada faktor hukum jika tidak ada faktor kayak faktor hukum, faktor peraturan, kontrak persaingan atau lainnya yang membatasi masa manfaat aset tidak berwujud, perusahaan menganggap masa manfaatnya itu tidak terbatas. Kehidupan yang tidak terbatas bahwa tidak ada batasan yang dapat diperkirakan pada periode waktu di mana tidak berwujud aset diharapkan memberikan arus kas. Perusahaan tidak mengamortisasikan aset tak berwujud.
tersebut dengan umur yang tidak terbatas. Sebagai contohnya misalnya, grup klik ganda mengakuisisi merek dagang yang digunakan untuk membedakan produk konsumen terbuka. Hal ini memperbarui merek dagang setiap 10 tahun. Semua bukti menunjukkan bahwa produk merek dagang ini menghasilkan arus kas untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam hal ini juga, merek dagang memiliki hidup yang tidak terbatas. Klik ganda tidak mencatat amortisasi apapun. Dan perusahaan juga harus menguji intangible aset ini untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Uji penurunan nilai ini juga dengan umur tak terbatas serupa dengan pengujian untuk intangible yang memiliki umur terbatas, yang artinya rugi penurunan nilai harus diakui sebesar jumlah yang tercatat sebesar aset tidak berwujud yang umurnya tidak terbatas lebih besar dari nilai yang diperoleh kembali. Next, Mil. Terus di sini ada contoh ilustrasi 12.2 ini merangkum perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud. Jadi ini ada tipe dari intangible, ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Jadi kalau di sini itu perlakuannya berarti kalau misalnya dia purchase, diakui sebagai capitalized dan internal created-nya sebagai expense. Lalu amortisasinya itu over useful life. Sedangkan kalau misalnya yang tidak terbatas itu dia nggak boleh diamortize. Dia tidak ada nggak boleh diamortisasi. Untuk impairment test-nya sama, dia compare recoverable amount to carrying value. Next, Mil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaskia. Jadi di ada 6 jenis kategori utama dalam aset yang tidak berwujud, yaitu aset tak berwujud yang terkait dengan pemasaran, aset tak berwujud terkait dengan pelanggan, aset tak berwujud yang berkaitan dengan artistik, yang keempat ada aset tak berwujud terkait dengan kontrak, yang kelima aset tak berwujud terkait teknologi, yang keenam adalah goodwill. Yang pertama ini ada aset tak berwujud terkait dengan pemasaran. Jadi perusahaan itu terutama menggunakan aset tidak berwujud terkait dengan pemasaran dalam pemasaran atau promosi produk atau layanan mereka. Nah, contohnya itu kayak merek dagang atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Merek dagang atau nama dagang ini merupakan kata atau frasa atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi perusahaan atau suatu produk gitu. Nama dagang ini seperti kayak di sini ada Mercedes-Benz, terus ada Pepsi Cola, ada Honda, ada Cadbury, Cadbury X, dan sebagainya. Jadi nama dagang itu menciptakan identifikasi produk langsung di mana kita sehingga itu meningkatkan daya jual. Ekspansi nama domain internet baru-baru ini akan memungkinkan industri menggunakan istilah seperti .cars atau bahkan slang web seperti .lol. Nah, ekspansi ini telah menyebabkan gelombang baru aktivitas nama domain. Untuk biaya besar, perusahaan dapat mendaftarkan nama domain mereka sendiri. Jadi aplikasi yang diterima ini menyertakan nama perusahaan seperti Sony. Ini memiliki namanya nanti jadi kayak .sony, dan untuk domain berbasis kota seperti kayak .nyc dan juga .berlin gitu. Nah, berdasarkan hukum umum atau common law, hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang secara eksklusif itu dimiliki oleh pengguna asli selama pengguna asli itu terus menggunakannya.
Misalnya di Amerika Serikat itu ada pendaftaran di kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat yang memberikan perlindungan hukum untuk jumlah pembaruan yang tidak terbatas untuk periode masing-masing itu 10 tahun. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan merek dagang atau nama dagang yang sudah mapan dapat menganggapnya itu memiliki umur yang tidak terbatas dan tidak mengamortisasi biayanya. Jadi, jika sebuah perusahaan membeli merek dagang atau nama dagang, itu mengkapitalisasi biaya pada harga pembelian. Jika sebuah perusahaan mengembangkan merek dagang atau nama dagang, nanti ia akan mengkapitalisasi biaya yang terkait dengan mengamankannya, seperti biaya pengacara, biaya pendaftaran, biaya desain, biaya konsultasi, dan biaya pembelaan hukum yang berhasil. Namun, itu tidak termasuk dengan biaya penelitian dan biaya pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Jadi ketika total biaya merek dagang atau nama dagang itu tidak signifikan, perusahaan itu hanya akan membebankannya. Terus selanjutnya, yang kedua ada aset tidak berwujud terkait dengan pelanggan. Jadi, aset tak berwujud ini, aset tak terwujud terkait pelanggan ini dihasilkan dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya itu kayak termasuk daftar pelanggan, pesanan atau backlog produksi, dan hubungan pelanggan baik kontrak maupun non-kontrak. Jadi terus juga di sini memanfaatkan biaya akuisisi, jadi dia juga diamortisasi ke beban selama masa manfaat. Nah, di sini sebagai ilustrasi diasumsikan bahwa Green Market Agent ini memperoleh daftar pelanggan sebuah surat kabar seharga 6 juta euro ya ini. 6 juta euro pada 1 Januari 2019. Basis data pelanggan ini mencakup nama, detail kontrak, riwayat pesanan, dan informasi demografis. Jadi, Green Market ini berharap mendapat manfaat dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Dalam hal ini, daftar pelanggan ini merupakan barang berwujud dengan umur terbatas yang harus diamortisasi oleh Green Market berdasarkan garis lurus. Green Market mencatat pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan pada setiap akhir tahun sebagai berikut, yaitu di sini dicatat pembelian daftar pelanggan pada 1 Januari 2019 di debit customer list sebanyak 6 juta, kreditnya adalah cash atau uang dinas sebesar 6 juta. Dan untuk mencatat beban amortisasi di tahun di 31 Desember di 2019, 2020 sama di 2021, akunnya dicatat itu sebagai amortisasi expense sama customer list itu sebesar 2 juta sama customer list or accumulation customer list amortization itu dikredit sebesar 2 juta. Selanjutnya ada aset tak berwujud terkait artistik. Ini yang ketiga. Jadi aset tidak berwujud yang terkait dengan artistik ini melibatkan hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi video serta audiovisual. Jadi di sini kayak hak cipta itu kayak hak cipta gitu. Jadi hak cipta di sini melindungi hak kepemilikan. Hak cipta juga merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah yang dimiliki oleh semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman lain dalam kreasi dan ekspresi mereka masing-masing. Hak cipta ini diberikan seumur hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun. Hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual karya seni atau karya yang diterbitkan. Jadi hak cipta ini juga tidak dapat diperbarui. Makanya hak cipta ini cukup berharga gitu. Salah satu contoh dari hak cipta ini adalah Mickey Mouse. Jadi ini ada kisahnya gitu. Mickey Mouse ini pada akhir tahun 1990-an itu Disney itu menghadapi kehilangan hak ciptanya atas Mickey Mouse. Jadi yang dapat mempengaruhi penjualan barang dan jasa terkait Mickey ini senilai miliaran dolar termasuk dengan taman hiburan yang mereka buat.
Nah, hak cipta ini sangat penting sehingga Disney dan banyak perusahaan hiburan besar lainnya itu berjuang ke Mahkamah Agung yang di Amerika Serikat dan memenangkan perpanjangan hak cipta dari 50 tahun menjadi 70 tahun. Jadi perusahaan mengkapitalisasi biaya untuk memperoleh dan membela hak cipta. Mereka ini nantinya mengamortisasi semua biaya yang dikapitalisasi selama masa manfaat hak cipta jika kurang dari umur hukumnya atau umur pencipta yang ditambah 70 tahun itu. Sebagai contohnya itu uh, really useful group itu harus mengalokasikan biaya hak ciptanya pada tahun-tahun di mana keuntungan tersebut diharapkan akan diterima. Namun Solideo itu menentukan jumlah tahun di mana keuntungan akan diterima, biasanya mendorong perusahaan seperti Really Useful Group itu untuk menghapus biaya dalam waktu yang cukup singkat. Jadi perusahaan itu harus membebankan semua biayanya ini dalam semua biaya penelitian dan biaya pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan yang mengarah pada hak cipta saat biaya tersebut dikeluarkan. Selanjutnya ada yang keempat ada aset tak berwujud terkait dengan kontrak. Jadi yang terkait kontrak ini merupakan nilai hak yang timbul dari pengaturan kontraktual. Contohnya ini adalah perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Waralaba itu sendiri merupakan pengaturan kontraktual di mana pemilik waralaba ini memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk atau layanan tertentu dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu atau menjalankan fungsi tertentu yang biasanya dalam wilayah geografis tertentu. Jadi saat kita membeli Prius dari dealer Toyota nih, contohnya ya, itu kita mengisi tangki di stasiun sudut. Oh, atau makan siang di restoran McDonald itu kemungkinan besar kita berurusan dengan waralaba. Terus kalau pemilik waralaba ini setelah mengembangkan konsep atau produk yang unik, ini melindungi konsep atau produknya melalui hak paten, hak cipta atau merek dagang atau nama dagang. Nanti franchise ini kalau franchise itu memperoleh hak untuk mengeksploitasi ide atau produk franchisor dengan menandatangani perjanjian waralaba. Jenis pengaturan waralaba lainnya yang diberikan oleh badan pemerintah ini mengizinkan bisnis untuk menggunakan properti publik dalam menjalankan layanannya. Contohnya adalah penggunaan jalan kota untuk jalur bus atau layanan taksi, terus penggunaan lahan publik untuk jalur telepon, listrik, atau televisi kabel, dan menggunakan gelombang udara untuk penyiaran radio atau TV. Jadi hak yang beroperasi tersebut disebut sebagai lisensi atau izin. Nah, waralaba dan lisensi itu sendiri mempunyai jangka waktu tertentu. Untuk jangka waktunya itu tidak terbatas atau terus-menerus. Jadi, ada perusahaan yang mengamalkan waralaba atau lisensi membawa akun aset tidak berwujud dalam pembukuannya hanya jika dapat mengidentifikasi biaya dengan perolehan hak pengoperasian. Jadi, biaya tersebut dapat berupa biaya hukum atau pembayaran sekaligus di muka. Jadi perusahaan harus mengamortisasi biaya waralaba dengan umur terbatas sebagai biaya operasi selama umur waralaba. Jadi itu tidak boleh mengamortisasi waralaba dengan kehidupan yang tidak terbatas atau waralaba abadi. Dan untuk pembayaran tahunan yang dilakukan berdasarkan penjajian waralaba itu nanti dimasukkan sebagai dari biaya operasional pada periode terjadinya. Pembayaran ini tidak mewakili aset karena hal tersebut itu tidak terkait dengan hak masa depan untuk menggunakan properti tersebut. Selanjutnya ada aset tak berwujud terkait dengan teknologi. Jadi aset tak berwujud terkait teknologi ini berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contohnya adalah teknologi yang dipatenkan dan dirahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Jadi di banyak negara itu paten ini memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk jangka waktu kurang lebih 20 tahun. Jadi pemegangnya ini selama 20 tahun itu bisa menggunakan, membuat, dan menjual produk atau proses ya gitu.
20 tahun ini tanpa campur tangan atau pelanggaran oleh pihak lain. Perusahaan seperti Merck dan Canon ini didirikan atas paten dan dibangun di atas hak eksklusif yang diberikan. Nah, ada dua jenis utama dari paten. Itu adalah paten produk yang mencakup produk fisik aktual dan ada paten proses yang mengatur proses pembuatan produk tersebut. Jika perusahaan seperti Samsung ini membeli paten dari seorang penemu, maka harga pembelian ini mewakili biayanya. Jadi Samsung itu dapat mengkapitalisasi biaya lain yang timbul sehubungan dengan pengamanan paten serta biaya pengacara dan biaya lain yang tidak dapat dipulihkan dari tuntutan hukum yang berhasil untuk melindungi paten sebagai bagian dari biaya paten. Namun si Samsung ini harus membebankan semua biaya penelitian dan setiap biaya pengembangan yang dikeluarkannya itu sebelum mencapai kelayakan ekonomi terkait dengan pengembangan produk, proses, atau ide yang kemudian dipatenkan. Perusahaan harus mengamortisasi biaya paten selama umur hukumnya atau umur manfaatnya yang mana yang lebih pendek. Jika Samsung memiliki paten sejak tanggal diberikan dan mengharapkan paten tersebut berguna selama masa hukumnya, perusahaan harus mengamortisasi itu selama 20 tahun. Jika tampaknya paten akan berguna untuk jangka waktu yang lebih singkat, katakanlah selama 5 tahun gitu, paten tersebut harus mengamortisasi biayanya selama 5 tahun. Nah, biaya amortisasinya ini harus mencerminkan pola jika ditentukan secara andal di mana perusahaan menggunakan paten. Di sini ada contohnya nih. Sebagai ilustrasi diasumsikan bahwa Harcourt CO ini menanggung biaya hukum sebesar $180.000 pada tanggal 1 Januari 2019 untuk berhasil mempertahankan paten. Masa manfaatnya adalah 10 tahun, diamortisasi dengan metode garis lurus. Jadi Harcourt mencatat biaya hukum dan amortisasi pada akhir tahun sebagai berikut. Yang di sini mencatat pada tanggal 1 Januari di debit paten sebesar $180.000, kreditnya adalah cash atau uang tunai sebesar $180.000. Terus pas tanggal 31 Desember dicatat uh, beban amortisasi paten atau paten amortization expense ini 18.000. 18.000 itu dari mana? 18.000 itu dari 180.000 dibagi 10. Tadi kan diketahui di sini masa manfaatnya 10 tahun, jadi $180.000 dibagi sama 10. Maka beban amortisasinya adalah 18.000. Kreditnya adalah paten atau accumulated patent amortization sebesar $18.000. Selanjutnya ada yang terakhir ada goodwill. Jadi goodwill di sini diukur sebagai kelebihan biaya pembelian atas nilai wajar aktiva bersih yang teridentifikasi atau aset dikurangi kewajiban yang dibeli. Dan secara konseptual, goodwill ini merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperboleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Nah, hal ini sering disebut sebagai aset tidak berwujud yang paling tidak berwujud. Karena ini tuh diidentifikasi hanya dengan bisnis secara keseluruhan. Satu-satunya cara untuk menjual goodwill adalah dengan menjual bisnis. Jadi di sini untuk mencatat goodwill yang diciptakan ini secara
goodwill yang diciptakan secara internal. Jadi, goodwill yang dihasilkan secara internal ini tidak boleh dikapitalisasi dalam akun. Alasannya kenapa? Karena untuk mengukur komponen goodwill ini terlalu rumit dan menghubungkan setiap biaya dengan manfaat masa depan itu terlalu sulit. Jadi manfaat goodwill di masa mendatang mungkin tidak memiliki hubungan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan goodwill tersebut. Di sini diilustrasikan Feng Ying memutuskan bahwa mereka memerlukan divisi suku cadang untuk melengkapi distribusi traktor yang sudah ada. Presiden Feng ini tertarik untuk membeli traktor Link SE. Ilustrasi penyajian laporan keuangan traktor Link SE-nya adalah sebagai berikut. Di aset di sini ada property, plant dan equipment net sebesar $153.000. Terus ada inventory $42.000, account receivable $35.000, cash $25. Dari total asetnya adalah $255.000. Terus di akun equity dan liabilities ini ada share capital, return earning sama current liabilities. Total equity dan liabilities-nya adalah sama $255.000. Nah, di sini Frank menyelidiki aset dasar traktoring untuk menentukan nilai wajar. Pada ilustrasi 12.5, di sini traktor Link Company memutuskan untuk menerima tawaran Frank sebesar $4.000. Jadi berapa nilai goodwill-nya jika ada? Nah, jawabannya itu adalah tidak jelas. Karena laporan posisi keuangan itu berbasis biaya historis traktoring tidak biaya historis. Dan sedangkan di sini traktoring itu tidak mengungkapkan nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi. Namun kita anggaplah saat negosiasi ini berlangsung. Jadi Feng ini menyelidiki aset dasar traktoring untuk menentukan nilai wajarnya. Investigasi macam itu dapat dilakukan baik melalui audit pembelian yang dilakukan oleh Frank atau oleh penilai independen dari beberapa sumber lain. Nah, investigasi ini menentukan penilaian yang ditunjukkan pada ilustrasi 12.5 ini. Nah, biasanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku itu lebih umum di antara aset tidak lancar daripada di antara aset lancar. Uang tunai itu jelas tidak menimbulkan masalah dalam hal nilai. Kalau piutang itu biasanya cukup mendekati penilaian saat ini meskipun kadang-kadang memerlukan penyesuaian tertentu karena penyisihan piutang itu tetap tagih yang tidak memadai. Kalau liabilities biasanya dinyatakan sebesar nilai buku. Namun jika suku bunga telah berubah sejak perusahaan menanggung liabilitas, maka penilaiannya yang berbeda. Seperti nilai sekarang berdasarkan arus kas yang diharapkan adalah penilaian yang tepat gitu. Untuk analisis yang cermat itu harus dilakukan untuk menentukan bahwa tidak ada liabilities yang tidak tercatat. Mana itu ya, 80. Jadi selisih $80.000 dalam persiapan traktoring itu dari yang 122.000 ini dikurang sama $42.000 itu dari sini persediaan yang di awal. Itu dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Kemungkinan besar perusahaan itu menggunakan metode biaya rata-rata. Kalau dalam kasus ini, nilai aset tidak lancar seperti properti
pabrik dan peralatan serta aset ini tidak berwujud mungkin telah meningkatnya secara substansial selama bertahun-tahun. Nah, perbedaan ini itu dapat disebabkan oleh estimasi masa manfaat yang tidak akurat, pengeluaran terus-menerus dari pengeluaran kecil, estimasi nilai sisa yang tidak akurat, dan penemuan beberapa aset yang tidak tercatat, atau nilai wajar yang mungkin meningkatkan secara substansial. Karena penyelidik sekarang menentukan nilai wajar aset besi yang menjadi 350.000, mengapa Feng harus membayar 400.000 dolar? Karena tidak diragukan lagi, track tolling ini menunjukkan reputasinya yang mapan, peringkat kredit yang baik, tim manajemen puncak, karyawan yang terlatih dengan baik, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut yang membuat nilai bisnis itu lebih besar dari 350.000 ini. Jadi Feng ini mengutamakan kekuatan pendapatan masa depan dari atribut-atribut ini karena pada struktur aset dasar perusahaan saat ini. Feng memberi lebar perbedaan antara harga beli 400.000 dolar dan nilai wajarnya 350.000 sebagai goodwill. Nah, nanti goodwill ini dipandang sebagai satu atau sekelompok nilai yang tidak dapat diidentifikasi. Yang biayanya ini diukur dengan perbedaan antara biaya kelompok aset atau perusahaan yang diperoleh dan jumlah biaya yang dibebankan dari aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Nah, maka dari itu, Frank di sini mencatat transaksi ini sebagai berikut. Mana tuh, Frank? Nah, ini. Di sini di debit ada PPNI atau Property, Plant and Equipment sebesar 205.000 yang di sini. Terus paten di debit 18.000 sama. Terus inventaris atau persediaan di debit sebesar 122.000, piutangnya atau account receivable di debit sebesar 35.000, cashnya atau uang tunainya di debit 25.000, dan goodwillnya ini di debit sebesar 50.000. Dari mana? Dari selisih 350.000 itu dikurang sama 400.000. Dan untuk kreditnya ada liability sebesar 55.000, kreditnya ada cash juga sebesar 400.000. Jadi perusahaan ini sering mengidentifikasi goodwill pada laporan posisi keuangan sebagai kelebihan biaya atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh. Selanjutnya ada penghapusan goodwill. Jadi perusahaan yang mengakui goodwill dalam kombinasi bisnis ini menganggap goodwill ini memiliki unsur yang memiliki umur yang tidak terbatas. Oleh karena itu, goodwill ini tidak boleh diamortisasikan. Meskipun goodwill dapat menurun nilainya dari waktu ke waktu, memproduksi umur goodwill yang sebenarnya dan pola amortisasi yang tepat itu cukup sulit. Selain itu, investoris juga menganggap biaya amortisasi ini tidak banyak berguna dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Selain itu juga, komunitas investasi ini itu ingin mengetahui jumlah yang diinvestasikan dalam goodwill, yang seringkali merupakan aset tak berwujud terbesar dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menyesuaikan nilai tercatatnya hanya ketika goodwill itu mengalami penurunan nilai. Pendekatan ini nantinya akan berdampak signifikan terhadap laporan laba rugi dari beberapa perusahaan. Terjadi pembelian murah. Jadi dalam beberapa kasus pembelian dalam kombinasi bisnis ini membayar kurang dari nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Situasi seperti ini disebut sebagai pembelian murah. Jadi pembelian dengan harga murah dihasilkan dari ketidaksempurnaan pasar, yaitu penjualan akan memilikinya lebih baik untuk menjual aset secara individual daripada secara total. Namun situasi itu memang terjadi, misalnya likuidasi paksa atau penjualan tertekan karena kematian pendirian perusahaan. Ini di mana harga pembelian kurang dari nilai aset bersih yang dapat diidentifikasi sebagai diidentifikasi. Jadi jumlah kelebihan ini dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel. Selanjutnya ada penurunan nilai aset dan penyajian aset tak berwujud. Jadi, di sini tuh kita mengidentifikasi prosedur penurunan nilai dan pemrosesan aduh Yunda bawel nih. Bentar. Jadi kita di sini itu mengidentifikasi prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian untuk aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memperoleh kembali aset tersebut sebagai nilai yang tercatat baik melalui penggunaannya atau dengan menjualnya. Kalau di bab 11 kemarin kita untuk menentukan apakah aset itu berumur panjang kayak properti, pabrik, peralatan atau tidak berwujud aset mengalami penurunan nilai, maka tinjauan dilakukan dengan terhadap kemampuan aset yang menghasilkan kas melalui penggunaan atau penjualan. Nah, jika jumlah tercatat lebih tinggi dari jumlah yang terpulihkan, maka selisihnya merupakan kerugian penurunan nilai. Namun, jika jumlah terpulihkannya lebih besar dari nilai tercatatnya, maka tidak ada penurunan nilai yang dicatat. Di sini prosedur khusus untuk mencatat penurunan nilai bergantung pada aset tidak berwujud yang terdiri dari dua, yaitu hidupnya terbatas atau limited life atau unlimited life atau goodwill. Next, Mel. Yang pertama ada penurunan nilai aktiva berwujud dengan umur yang terbatas. Aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan berlaku juga untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, sebuah perusahaan harus meninjau aset tak berwujud dengan umur terbatas untuk penurunan nilai. Informasi menunjukkan bahwa uji penurunan harus dilakukan mungkin secara internal, seperti misalnya perubahan yang merugikan dalam kinerja atau eksternalnya, misalnya perubahan yang merugikan dalam bisnis atau peraturan lingkungan, atau pula perkembangan teknologi dan persaingan. Nah, jika ada indikasi aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai, maka perusahaan melakukan uji penurunan nilai, yaitu dengan membandingkan nilai tercatat aset tidak berwujud dengan jumlah yang dapat diperoleh kembali. Perlu diingat bahwa jumlah terpulihkan didefinisikan sebagai nilai wajar yang dikurangi dengan biaya yang lebih tinggi dalam penjualan atau nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berarti aset yang dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan atau penjualan akhir aset pada akhir umur manfaatnya. Sedangkan rugi penurunan ialah jumlah tercatat aset yang dikurangi jumlah terpulihkan dari aset yang mengalami penurunan. Seperti halnya penurunan lainnya, kerugian tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi. Next, Mel. Next, Mel. Sebagai contohnya ini, Large SM memiliki hak paten pada 2018, namun sayang beberapa penemuan non-shell oil ini berdampak buruk pada permintaan teknologi shell oil. Menunjukkan bahwa paten terganggu. Large menentukan jumlah yang dipulihkan untuk paten. Large memperkirakan nilai pakai paten sebesar 2 juta euro berdasarkan diskon arus kas masa depan bersih yang diharapkan pada tingkat bunga pasarnya. Next, Mel. Nah, di ilustrasi ini,
menunjukkan bahwa perhitungan rugi penurunan nilai berdasarkan nilai pakai. Setelah penurunan nilai diakui, jumlah terpulihkan sebesar 2 juta adalah jumlah yang baru atas dasar biaya paten. Lalu juga harus mengamortisasikan jumlah terpulihkan patennya, ya jumlah baru yang telah tercatat selama sisa manfaat atau umur hukumnya, mana yang lebih pendek. Next mail. Maka di sini dicatat sebagai rugi penurunan nilai 3 juta, terus tidak dikenal 2 juta, dan hak patennya 3 juta. Next mail. Enggak next, enggak jadi. Ya ini. Email tadi. Depan. Sekali lagi. Nah. Coba next lagi, Mel. Aneh. Yaudah, Mel, 2 kali rewind. Nah, di sini apa yang terjadi jika tinjauan di tahun mendatang menunjukkan bahwa aset tidak berwujud, tidak ada penurunan? Maka, dalam hal ini, kerugian penurunan nilai dapat dipulihkan. Menggambarkan melanjutkan contoh paten tadi, mengasumsikan bahwa sisa umur paten adalah 5 tahun dengan nilai sisa 0. Ingat kembali, nilai tercatat paten setelah penurunan ialah 2 juta euro, hasil dari selisih 5 juta dan 3 juta. Jadi amortisasinya adalah 400.000, hasil dari 2 juta dibagi 5 tahun. Selama 5 tahun sisa paten tersebut, masa paten tersebut. Di awal 2020, berdasarkan kondisi pasar yang membaik, untuk teknologi minyak surplus menggunakan ulang jumlah paten yang dipulihkan menjadi 1.750.000. Dalam case ini, Lash mengembalikan sebagian kerugian penurunan yang diakui sebagai berikut. Next mail. Nah, maka pemulihan kerugian penurunan dilaporkan dalam perusahaan dan beban lain-lain, bagian dari laporan laba rugi. Nilai tercatat paten sekarang adalah 1.750.000, yaitu 1.600.000 ditambah 150.000. Maka mencatatnya paten 150 dan pemulihan rugi penurunan 150. Next mail. Penurunan nilai aktiva tak berwujud selain goodwill. Perusahaan menguji aset tak berwujud, goodwill termasuk, untuk penurunan nilai setiap tahun. Pengujian penurunan nilai untuk aset tak tentu waktu selain goodwill adalah sama seperti untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas. Artinya, kita dapat membandingkan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset tersebut. Jika jumlah yang dapat dipulihkan kurang dari jumlah tersebut, maka perusahaan mengakui penurunan nilai. Next mail. Sebagai ilustrasi, di sini Arkon Radio membeli lisensi siaran dengan harga 2 juta euro. Lisensi dapat diperbarui setiap 10 tahun jika perusahaan menyediakan layanan yang sesuai dan tidak melanggar aturan Komisi Komunikasi Pemerintah atau GCC. Babuso Radio ini hilang. Bentar, Mil. Nah, Arkan Radio ini telah memperbarui lisensi dengan GCC 2 kali dengan biaya yang minimal. Karena hal tersebut diharapkan Aruskas bertahan tanpa batas waktu. Arkan melaporkan lisensi sebagai masa pakai yang tidak terbatas. Aset tidak berwujud. Yang tidak terbatas, aset tidak berwujud.
Baru-baru ini, GCC memutuskan untuk melelang lisensi ini ke level tertinggi penawaran. Alih-alih memperbaruinya, berdasarkan lelang lisensi serupa baru-baru ini, Erkan Radio memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau jumlah yang diperoleh kembali dari lisensinya menjadi 1.500.000. Oleh karena itu, Erkan melaporkan kerugian penurunan sebesar 500.000 dari yang tadinya 2 juta, tetapi biaya pemulihannya cuma 1.500.000, berarti dia itu rugi penurunan nilai 500.000. Next, Mel. Selanjutnya ada penurunan goodwill. Waktu pengujian penurunan nilai goodwill sama dengan penguji dengan aset tak berwujud dengan umur terbatas aset lainnya. Artinya perusahaan harus menguji goodwill setidaknya setiap tahun. Namun karena goodwill menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan lain aset lain, pengujian penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas yang kepadanya goodwill ditugaskan. Next, Mel. Di sini contohnya ini ilustrasi 1210. Di sini itu mencantumkan aset bersih divisi PRIT, termasuk goodwill terkait sebesar 900 euro dari pembelian. Sini Colby menentukan jumlah yang diperoleh kembali untuk divisi PRIT, produk PRIT menjadi 2.800.000 berdasarkan estimasi nilai pakai. Maka nilai wajar divisi sih? Iya benar. Nilai wajar divisi bentar. Maka nilai wajar divisi melebihi nilai yang tercatat dalam aset bersih. Maka Colby tidak mengakui gangguan. Namun jika jumlah yang diperoleh kembali untuk divisi PRIT lebih kecil dari jumlah tercatat aset bersih, maka Colby harus mencatat penurunan ini. Di sini diasumsikan bahwa jumlah yang dapat dipulihkan untuk divisi PRIT adalah 1.900.000, bukan 2.800.000. Nah, next. Nah, di sini itu di ilustrasi 12.11 ini adalah cara menghitung jumlah kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai yang telah tercatat. Setelah jurnal ini, nilai tercatat goodwill menjadi 400.000. Next, Mel. Iya benar. Hasil dari 1.900.000 dikurang 500.000. Jika kondisi berubah pada periode berikutnya, maka jumlah terpulihkan dari aset divisi PRIT selain goodwill memiliki nilai tercatatnya. Maka Colby mungkin mengembalikan kerugian penurunan nilai aset divisi PRIT selain goodwill. Pembalikan goodwill, rugi penurunan nilai tidak diizinkan. Next, Mel. Yang terakhir dari subbab 3 ini adalah penyajian aset tak berwujud. Jadi pelaporan aset tidak berwujud mirip dengan pelaporan properti, namun akun kontra mungkin tidak ditampilkan untuk aset tak berwujud laporan posisi keuangan. Sebagaimana ditunjukkan bahwa laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan sebagai item terpisah semua aset tidak berwujud selain goodwill. Jika goodwill ada dalam laporan tersebut, maka perusahaan harus melaporkannya secara terpisah. IASB juga menyimpulkan bahwa karena goodwill dan
aset tidak berwujud lainnya berbeda secara signifikan dari jenis aset lainnya, maka pengungkapan menguntungkan pengguna laporan posisi keuangan. Aset tidak berwujud lainnya berbeda secara signifikan dari jenis aset lainnya. Demikian juga dengan pengungkapan yang menguntungkan pengguna laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai dan pembalikan untuk aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih. Biasanya dia ada di bagian operasi. Biasanya disajikan sebagai baris terpisah barang. Catatan laporan keuangan harus mencakup informasi tentang akuisisi aset yang berwujud, termasuk biaya amortisasi untuk jenis setiap aset. Catatan juga harus mencakup informasi tentang perubahan nilai tercatat dari setiap jenis aset tidak berwujud dalam periode tersebut. Next, Mel. Ini udah next. Nah, di ilustrasi ini juga menunjukkan kutipan pelaporan aset tidak berwujud untuk Nestle. Perhatikan juga bahwa Nestle menggunakan label neraca dalam laporan posisi keuangannya. Oke, next Mil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Selanjutnya yaitu subbab terakhir mengenai riset dan biaya pengembangan. Jadi biaya penelitian dan pengembangan atau R&D ini bukanlah aset tak berwujud itu sendiri. Namun ini merupakan aktivitas suatu perusahaan yang sering menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti produk baru, proses, ide, formula, komposisi, atau karya sastra yang dapat memberikan nilai di masa depan. Seperti yang ditunjukkan dalam jadi seperti yang dibahas sebelumnya, IFRS itu mencaratkan bahwa semua biaya penelitian ini nantinya dibebankan pada saat terjadinya. Biaya pengembangan ini dapat dibebankan atau tidak dibebankan pada saat terjadinya. Jadi setelah proyek bergerak ke tahap pengembangan, biaya pengembangan tertentu nanti dikapitalisasi. Nanti kapitalisasi itu dimulai ketika proyek itu cukup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D ini akan mengalir ke perusahaan. Jadi proyek tersebut layak secara ekonomi. Nah, di sini yang sering menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti baru itu ada produk proses ini udah disebutin tadi. Ini perusahaan yang menghabiskan banyak uang untuk penelitian pengembangan. Di sini bisa dilihat. Dan kapitalisasi dimulai ketika proyek itu cukup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D tadi yang aku jelasin akan mengalir ke perusahaan atau proyek yang layak secara ekonomi. Jadi untuk tujuan pekerjaan rumah ini diasumsikan bahwa semua biaya riset dan pengembangan ini dibebankan pada saat terjadinya kecuali dinyatakan sebaliknya. Di sini ada mengidentifikasi aktivitas dari penelitian dan pengembangan. Pada ilustrasi 12.14 ini menunjukkan definisi kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan. Definisi ini membedakan biaya penelitian dan pengembangan dari biaya serupa lainnya. Jadi, pada kegiatan penelitian, di sini investigasi asli dan terencana dilakukan dengan prospek memperoleh pengetahuan dan pemahaman ilmiah atau teknis baru. Contohnya adalah seperti penelitian laboratorium yang ditunjukkan
untuk penemuan pengetahuan baru atau mencari aplikasi temuan penelitian baru. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan, ini kayak penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lain pada rencana atau desain untuk produksi bahan, perangkat, produk, proses, sistem, atau layanan baru atau yang ditingkatkan secara substansial sebelum dimulainya dikomersialkan. Contohnya itu ada formulasi konseptual dan desain alternatif produk atau proses yang mungkin. Ada juga pembangunan prototipe dan pengoperasian pabrik percontohan. Jadi aktivitas R&D ini tidak mencakup perubahan rutin atau berkala terhadap produk yang sudah ada. Baik itu jalur produksi, proses manufaktur, dan operasi lain yang sedang berjalan. Meskipun perubahan ini mungkin merupakan perbaikan, misalnya upaya berkelanjutan rutin untuk memperbaiki, memperkaya, atau meningkatkan kualitas dari suatu produk yang sudah ada, jadi dianggap sebagai kegiatan dari penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, yang kedua ada akuntansi untuk kegiatan dari lead bank. Jadi biaya yang terkait dengan aktivitas R&D ini dan perlakuan akuntansi yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut, yaitu ada beban peralatan dan fasilitas. Jadi ini dibebankan seluruh biaya kecuali item tersebut itu memiliki penggunaan alternatif di masa depan, kayak ada dalam proyek lain atau lainnya gitu. Jika ada alternatif pengguna masa depan, bahwa barang tersebut sebagai persediaan dan dialokasikan sebagai barang habis pakai atau dikapitalisasikan dan depresiasi sebagai barang bekas. Yang kedua ada personil. Jadi biaya saat terjadinya gaji, upah, dan biaya terkait lainnya dari personel yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan. Terus selanjutnya yang ketiga ada membeli barang tak berwujud. Jadi ini kita disuruh kenali dan ukur pada nilai wajar. Jadi setelah pengakuan awal, kita nanti memperhitungkan sesuai dengan sifatnya sebagai barang itu sebagai aset berwujud dengan umur terbatas atau tidak terbatas. Terus yang keempat ada layanan kontrak. Jadi ini dibebankan biaya layanan yang dilakukan oleh orang lain sehubung dengan penelitian dan pengembangan saat terjadinya. Dan yang terakhir ada biaya tidak langsung. Jadi sertakan alokasi biaya tidak langsung yang masuk akal dalam biaya lead bank kecuali untuk biaya umum dan administrasi yang harus dikaitkan secara jelas agar dapat disertakan dalam lead bank. Jadi konsisten dengan nomor 1 di atas, yang ini bahan peralatan dan fasilitas ini. Jika perusahaan ini memiliki fasilitas penelitian yang melakukan kegiatan R&D dan memiliki alternatif pengguna masa depan atau dalam proyek R&D lain atau lainnya, itu perusahaan itu harus mengkapitalisasi fasilitas tersebut sebagai dari aset operasional. Jadi perusahaan nantinya memperhitungkan penyusutan dan biaya lain yang terkait dengan fasilitas penelitian seperti biaya penelitian dan pengembangan. Nah, pada 12.5 ini ada contoh pengeluaran dan perlakuan dari akuntansi lead bank. Di sini ada pembangunan fasilitas penelitian jangka panjang untuk digunakan dalam proyek saat ini dan masa depan. Atau di sini gedung 3 lantai seluas 4.000 kaki persegi. Perlakuan akuntansinya adalah dikapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D. Alasannya karena memiliki alternatif penggunaan masa depan. Di sini jenis pengeluaran yang kedua ada akuisisi peralatan R&D untuk digunakan pada proyek saat ini saja. Perlakuan akuntansinya ini dibebankan segera sebagai R&D. Alasannya karena ini biaya penelitian. Terus yang ketiga, ini ada akuisisi mesin untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan masa depan. Perlakuan akuntansinya dikapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D karena
Alasannya dia memiliki alternatif penggunaan di masa depan. Yang keempat, ini ada pembelian bahan untuk digunakan proyek R&D saat ini dan masa depan. Perlakuan akuntansinya adalah inventaris dan alokasikan ke proyek R&D. Lalu beban seperti yang dikonsumsi. Alasannya karena dia memiliki alternatif penggunaan masa depan. Jenis pengeluarannya, gaji staf penelitian yang merancang pemindai tulang laser baru. Perlakuan akuntansinya adalah dibebankan segera sebagai R&D karena dia merupakan sebagai dari biaya penelitian. Yang keenam, ada biaya penelitian yang dikeluarkan berdasarkan kontrak dengan New Horizon Inc. dan dapat ditagih setiap bulannya. Untuk perlakuan akuntansinya adalah dicatat sebagai piutang. Alasannya karena bukan biaya R&D atau biaya yang dapat diganti. Yang ketujuh, ada bahan tenaga kerja dan biaya overhead pemindaian laser prototype atau kelayakan ekonomi yang tidak tercapai. Maka perlakuan akuntansinya adalah biaya yang segera sebagai R&D. Alasannya karena hal tersebut tidak memenuhi kriteria dari pengakuan. Yang kedelapan, ada biaya pengujian prototipe dan modifikasi desain atau kelayakan ekonomi tidak tercapai. Perlakuan akuntansinya biaya segera sebagai R&D. Kenapa? Karena seperti alasan sebelumnya, dia itu tidak memenuhi kriteria dari pengakuan. Yang kesembilan, biaya hukum untuk memperoleh hak paten atas laser baru pemindaian. Perlakuan akuntansinya adalah dikapitalisasi sebagai paten dan amortisasi ke biaya overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Alasannya karena dia ini merupakan biaya paten langsung. Terus ada gaji eksekutif di perlakuan akuntansinya adalah biaya sebagai operasi. Biaya karena hal tersebut bukan biaya R&D, melainkan biaya penjualan atau biaya penjualan. Yang ke-11 ada biaya riset pemasaran untuk dipromosikan pemilihan laser baru, maka perlakuan akuntansinya adalah dibebankan sebagai operasi biaya karena nggak tahu. Oh, karena dia bukan biaya R&D. Yang ke-12 ada biaya rekayasa yang dikeluarkan untuk uang muka pemilihan laser ke tahap produksi penuh atau kelayakan ekonomi dia tidak tercapai. Maka perlakuan akuntansinya adalah dibebankan sebagai beban usaha, dikapitalisasikan sebagai R&D. Karena dia memenuhi kriteria pengakuan. Terus untuk biaya untuk berhasil mempertahankan paten pada pemindai laser. Ini perlakuan akuntansinya adalah kapitalisasi sebagai paten dan amortisasi ke biaya overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Alasannya karena biaya paten langsung. Dan yang terakhir ada komisi untuk staf penjual pemasaran pemilihan laser. Maka perlakuan akuntansinya adalah biaya sebagai operasi biaya. Alasannya karena dia ini bukan biaya R&D, melainkan biaya penjualan. Selanjutnya ada biaya yang mirip dengan biaya lead bank. Jadi banyak biaya karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Contohnya adalah biaya awal untuk operasi baru, atau ya untuk operasi baru, kerugian operasi awal, biaya iklan. Jadi sebagian besar biaya ini dibebankan pada saat terjadinya serupa dengan akuntansi untuk biaya penelitian. Untuk serupa dengan akuntansi untuk biaya penelitian dan pengembangan. Nah, di sini ada presentasi. Oh, ini dulu. Mau jelasin. Jadi, sini biaya awal. Biaya awal ini dia dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contohnya adalah termasuk membuka pabrik baru, memperkenalkan produk, atau
pelayanan baru atau menjalankan bisnis di wilayah baru. Jadi biaya awal ini termasuk biaya organisasi seperti biaya hukum dan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatur entitas bisnis baru. Akuntansi untuk biaya awal ini cukup mudah. Jadi ini cuma bebankan biaya awal saat terjadinya. Ya gitu. Dan untuk kerugian operasi awal, ini beberapa pendapat bahwa perusahaan itu harus diperbolehkan untuk mengkapitalisasi kerugian operasi awal yang terjadi dalam startup bisnis. Jadi mereka berpendapat bahwa kerugian operasi semacam ini merupakan biaya yang tidak dapat dihindari untuk memulai bisnis. Selanjutnya ada penyajian biaya lead bank. Jadi perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan keuangan umumnya dalam catatan total biaya R&D yang dibebankan ke beban setiap periode di mana mereka ini menyajikan laporan laba rugi. Di sini ada perusahaan GlaxoSmithKline, merupakan sebuah perusahaan farmasi riset global. Jadi melaporkan penelitian dan pengembangan dalam laporan laba rugi terbarunya dengan diskusi kebijakan akuntansi terkait dalam catatan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi yang di bawah ini. Di sini ada pada 31 Desember 2015 ada turnover sebesar 23.923 pounds. Cost of sale-nya 8.853 pounds. Gross profit-nya 15.070 pounds. Terus ada selling general dan administratif. Ini sebesar 9.232 pounds. Terus ada research and development-nya nih 3.560 pounds. Royalty income-nya 329, other operating income-nya 7.715 dan operating profit-nya totalnya adalah 10.322 pounds. Sini ada catatan sebagai dari penelitian dan pengembangan. Jadi pengeluaran penelitian dan pengembangan ini dibebankan pada laporan laba rugi pada periode terjadinya. Pengeluaran pengembangan dikapitalisasi ketika kriteria pengakuan aset tersebut itu terpenuhi. Nah, biasanya ketika pengajuan peraturan telah dibuat di pasar utama dan persetujuan dianggap sangat mungkin. Jadi aset yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan disebutkan sesuai dengan kebijakan dari suatu grup atau perusahaan gitu. Selanjutnya di sini ada soal dari bab sebelumnya, bab 11. Di sini S11.2 mengenai depresiasi atau pemahaman konseptual. Soalnya jadi Hasselbeck Company mengakuisisi aset pabrik pada awal tahun 1. Aset tersebut diperkirakan memiliki umur layanan 5 tahun. Seorang karyawan telah menyiapkan jadwal penjusutan aset ini dengan menggunakan 3 metode berbeda untuk membandingkan hasil penggunaan satu metode dengan hasil penggunaan metode lainnya. Anda mengasumsikan bahwa schedule berikut telah disiapkan dengan benar untuk aset ini dengan menggunakan yang pertama metode garis lurus, metode jumlah digit tahun, dan saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda. Instruksinya di sini kita ditanya berapa biaya aset yang disusutkan, berapa jumlah jika ada yang digunakan dalam perhitungan penyusutan untuk nilai sisa aset ini, metode mana yang akan menghasilkan beban tertinggi pada pendapatan pada tahun pertama, metode manakah yang akan menghasilkan beban pendapatan tertinggi pada tahun keempat, metode manakah yang akan menghasilkan nilai buku tertinggi untuk aset tersebut pada akhir tahun ketiga, dan jika aset dijual pada akhir tahun ketiga, metode manakah yang akan menghasilkan keuntungan tertinggi atau kerugian terendah dari pelepasan aset. Dan jawabannya di sini pada metode garis lurus for each of your pada tahun ke-1 for each of your 1 through 3
Di sini nah di sini 518.000 apa nih pounds dikurang sama 50.000 pounds, maka uh, depresiasinya adalah 39.000 pounds. Gila, stop share dulu dong. Stop record. Pause. Wait. Bingung. Selanjutnya nih jawaban dari E11 dia yang jawab pertanyaan A, jika ada nilai residu dan jumlahnya tidak diketahui seperti yang terjadi di sini, maka biayanya itu harus ditemukan dengan melihat data untuk metode saldo menurun ganda. Jadi 100% dibagi 5, maka 20%. Jadi 20% dikali 2, hasilnya 20%. Jadi biaya dikali dengan 40% sama dengan $20.000. $20.000 dibagi sama 0,40 sama dengan 50.000. Maka biaya cost of asset-nya adalah 50.000 dolar. Dan yang B 50 dolar ini yang biaya dari A dikurang sama 45.000 dolar dari total penyusutan. Maka nilai residunya adalah 5.000 dolar. Untuk yang C ini beban tertinggi terhadap pendapatan untuk tahun 1 akan dihasilkan dengan metode saldo menurun ganda. Kalau yang D beban tertinggi terhadap pendapatan untuk tahun keempat akan dihasilkan dengan metode garis lurus. Yang E metode yang menghasilkan nilai buku tertinggi pada tahun ketiga adalah metode yang menghasilkan akumulasi penyusutan terendah pada akhir tahun ketiga, yaitu metode garis lurus. Perhitungannya kalau garis lurus itu 50.000 dikurang sama 9.000 ditambah 9.000 tambah 9.000, maka sama dengan nilai buku akhirnya adalah 23.000 dolar pada akhir tahun ketiga. Kalau misalnya yang kedua ini mana ya? Sum of year. Ya, sum of the year dikit. Saldo akhir tahun yang masalah. Ini 50.000 dolar dikurang 15.000 ditambah 12.000 ditambah 9.000, maka nilai buku pada akhir tahun ketiga adalah 14.000 dolar. Dan untuk yang double declining balance ini 50.000 dikurang sama 20.000 ditambah 12.000 ditambah 7.200, maka nilai buku akhir tahun ketiganya adalah 10.800. Dan untuk menjawab pertanyaan yang ke-6 atau F, ini metode yang menghasilkan keuntungan tertinggi atau kerugian terendah jika aset itu dijual pada akhir tahun ketiga adalah metode yang akan menghasilkan nilai buku terendah pada akhir tahun ketiga. Nah, saldo yang terendah itu adalah metode saldo menurun ganda yang 10.800. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Acel. Kemudian ada soal kedua, metode depresiasi berbeda. Di sini ada satu tabel yang harus kita cari dari A sampai H. Kita di sini disuruh melengkapi tabel. Next, Mil. Nah, yang pertama itu kita cari si A-nya dulu dengan metode sum year digit. Ini harusnya sum year digit, berarti enggak, ini harusnya di sini tulisannya straight line. Berarti straight line buat 2014-nya itu 159 dikurang 16.000. Cost dikurang residual dibagi 10. Dikali setengah atau dibagi 2. Kalau metode garis lurus untuk 2015-nya berarti 14.300. Nah, total garis lurusnya 21.450. Terus saldo menurun ganda untuk 2014-nya itu 15.900 hasil dari 159.000 dikali 0,2 dan dikali 0,5.
Untuk 2015-nya 28.620. Hasil dari 159 dikurang 15.900 dikali 0,2. Maka total saldo non gandanya 44.520. Untuk Samir Digit 2014-nya 13.000 itu hasil dari 159 kurang 16.000 dikali 10 dibagi 55 dikali 0,5. Dan untuk yang 2015-nya 24.700 hasil dari 143 dikali 10 per 55 dikali 1/2. Ditambah 143 dikali 9 per 55 dikali 0,5. Maka total Samir Digitnya 37.700. Lalu yang B itu kita disuruh cari depresiasi 2016 menggunakan SCD lagi. Maka 143.000 dikali 9 per 55 dikali 1/2 ditambah 143 kali 8 per 55 dikali 0,5. Yang C, aset telah disusutkan selama 2,5 tahun, maka menggunakan metode garis lurus. Depresiasi tahun kemudian sama dengan 29.000. Dibagi 2 atau setengah, dibagi 2,5 atau 11.600. 11.600 dikali 5 ditambah nilai sisa. Hasilnya sama dengan biaya, maka biayanya 79.000. Kemudian yang D menggunakan straight line yaitu hasilnya 11.600. Next, Mil. Yang C, aset telah disusutkan selama 2,5 tahun menggunakan metode garis lurus, maka depresiasi tahun kemudian sama dengan 29.000 dibagi 2,5 tahun atau 11.600 dikali 5 ditambah nilai sisa, yaitu sama dengan biaya. Terus yang D menggunakan straight line, depresiasinya adalah 11.600. Mesin C menggunakan metode depresiasi salon ganda. Kemudian yang E, depresiasi tahun 2012 adalah 11.000. Hasil dari 88.000 dikali 0,25 dikali 0,5. Maka depresiasi tahun 2013-nya 19.250. Hasil dari segini. Kemudian 2014-nya 14.438. Dan depresiasi 2015-nya adalah 10.828. Maka akumulasinya adalah 55.516. Hasil total dari tahun 2012 sampai 2015. Kemudian menggunakan metode DDB. Berarti depresiasi 2016 adalah 3.984 yang menghasilkan nilai tercatat mesin sama dengan nilai sisa. Mesinnya perhitungan tahun yang dibeli setelah setengah tahun pertama menggunakan SYD sebesar 25.000, tahun kedua menggunakan SYD sebesar 45.000, jadi aset tersebut harus dibeli pada tanggal 12 Oktober 2014. Dan menggunakan SYD depresiasi 2016 yaitu 35.000. Nanti akan dijelaskan oleh Mila. Lanjut. Selanjutnya E1112 ini mengenai komputasi penyusutan atau penambahan perubahan estimasi. Di sini soalnya pada tahun 1992 dia mengesahkan pembangunan gedung dengan biaya 1.900.000 dan dia menempatinya pertama kali itu di Januari 1993. Diperkirakan gedung tersebut masa manfaat itu 40 tahun dengan nilai sisa 60.000 pada akhir waktu tersebut. Nah, awal 2003 ini ada penambahan gedung baru sebesar 470. Saat itu perkiraan sisa umur bangunannya yang diperkirakan semula adalah tambahan 30 tahun. Dan penambahan itu akan memiliki umur 30 tahun dan nilai sisa 20.000. Pada tahun 2021 ditentukan bahwa kemungkinan pembangunan dan penambahan akan diperpanjang hingga akhir tahun 2052 atau 20 tahun lebih lama dari perkiraan semula. Instruksinya di sini kita disuruh menggunakan metode garis lurus, menghitung penyusutan tahunan yang seharusnya dibebankan tahun 1903 sampai 2002. Itu juga itu penyusutan tahun yang akan dibebankan tahun 2003 sampai 2020.
menyiapkan ayat jurnalnya sama itu menyusutan yang dibebankan di tahun 2021. Jawabannya di sini yang A, menghitung penyusutan dari 1903 sampai 2002. Hmm. Sini 1.900 dikurang sama 60.000 dibagi sama 40, berarti kan 1993, 40 tahun kemudian berapa tuh? Nggak tahu. Jadi dibagi 40 sama dengan 46.000 per tahun. Terus selanjutnya, wait sebentar, 19 1993 tambah 40 jadi 2030. Terus selanjutnya ada penambahan bangunan pada tahun ke-30 ya. Jadi 470 tadi biaya penambahan bangunan dikurang sama nilai sisanya 20.000 dibagi sama tahunnya 30, maka biaya penambahannya 15.000 per tahun. Jadi total bangunan sama penambahannya adalah 61.000 per tahun. Itu yang B. 2003 sampai 2020. Yang C, kita tidak diperlukan ayat jurnal penyesuaian. Yang D, kita disuruh merevisi penyusutan tahunan. Bangunan di sini nilai bukunya dari 1.900 dikurang 1.288.000. Ini dari mana? Dari sisa manfaatnya tadi yang 32 tahun, depresiasi tahunan 17.250. Dibagi 46.000 dikali 28 sama dengan 1.288. Ini dikurang sama 1.900.000, maka nilai bukunya adalah 612.000. Maka dan di sini nilai sisanya adalah 60.000. Maka revisi penyusunan tahunannya adalah 552.000. Untuk penambahan nilai bukunya 470.000 dikurang 270. 270 ini dari mana? Dari salah. Dari 15.000 dikali 18 tahun dapat 270.000. Nah, maka nilai bukunya adalah 200.000. Nilai sisanya adalah 20.000. Ini dikurang jadi 180. Sisa manfaatnya itu kan 32. Maka depresiasi tahunannya adalah 5.625. Kalau ini salah guys. Jadi 552 dibagi sama 32 tahun, maka depresiasi tahunan yang didapat adalah 17.250. Oke. Masih di mute, Cel. Oh iya lagi. Di sini ada Aladdin Company membeli mesin dengan nomor 201 pada 1 Mei 2019. Informasi mesinnya ada di sini. Terus ada additional information-nya. Useful life-nya 10 tahun. Dan nilai sisanya 0, tetapi si Aladdin ini cuma mau pakai sampai 8 tahun. Setelah itu diharapkan bisa dijual dengan harga $1.500.
Dengan faktur mesinnya itu telah dibayarkan pada 5 Mei 2019. Lalu instruksinya kita disuruh menghitung beban penyusutan tahun-tahun menggunakan metode straight line, terus uh, sum of digit, sama double declining. Terus ada instruksi juga, misalkan Cat Crop, Presiden Aldin memberitahu bahwa perusahaan tersebut adalah sebuah organisasi baru, maka ia mengharapkan beberapa tahun sebelum produksi penjualan mencapai tingkat optimal. Mereka merekomendasikan penyusutan yang akan mengalokasikan. Jadi kita kayak disuruh cari nih lebih banyak untuk tahun-tahun berikutnya daripada kehidupan aset. Metode mana yang direkomendasikan? Next mill. Maka kita hitung nih yang pakai straight line metodenya itu harga pembelian 85.000 dikurangi dengan diskon pembelian 2% karena tadi dia bayarnya sebelum sebelum itu sebelum due date-nya. Terus pengangkutannya 800, pemasangan 3.800. Jadi total biayanya itu 87.900. Nilai ini ya, nilai perolehannya 87.900 dikurangi dengan nilai sisa 1.500, maka basis penyusutannya 86.400 ya. Dengan semua metode, buat mana yang direkomendasikan? Yang pertama ada straight line method, kita itu carinya 86.400 dibagi 8 tahun dikali 2 per 3 tahun, sebenarnya 7.200. Kenapa 8? 8 itu karena dia dari tahun 8 tahun. Hasilnya 6.400. Terus kalau 7 per 36-nya berarti dia 16.800. Berarti 16.400 dikurang 6.400, 11.200. Next mill. Udah ya. Selanjutnya P11.5 di sini soalnya Derby Mellon Sporting Goods PLC telah mengalami pertumbuhan permintaan produk selama beberapa tahun terakhir. Dalam periode terakhir sangat meningkat popularitas saldo basket di seluruh dunia. Akibatnya konsorsium Berita Olahraga Eropa mengadakan perjanjian dengan divisi bola bundar Derby untuk membeli bola basket dan aksesoris lainnya secara meningkat selama 5 tahun ke depan. Untuk dapat memenuhi komitmen kuantitas dari perjanjian ini, Derby ini harus mendapatkan kapasitas produksi tambahan. Sebuah perusahaan real estate menemukan pabrik yang tersedia di dekat fasilitas manufaktur Ball Derby, dan Derby setuju untuk membeli pabrik tersebut dan menggunakan mesin uh, dari Quay Athletic Equipment Company pada 1 Oktober 2018. Renovasi ini diperlukan untuk mengubah pabrik agar dapat digunakan oleh manufaktur Derby. Ketentuan perjanjian mengharuskan Derby ini untuk membayar Quay itu sebesar 50.000 saat renovasi dimulai pada 1 Januari 2019 dengan sisa pembayaran setelah renovasi selesai. Harga pembelian keseluruhan untuk pabrik dan mesin ini adalah 400.000. Renovasi gedung dikontrakkan kepada Marlin Construction sebesar 100.000. Pembayaran yang dilakukan seiring pembayaran investasi selama 2019 ditunjukkan di bawah ini. Pabrik mulai beroperasi pada 1 Januari 2020. Jadi kuai 11 50.000 415. Ya bisa dilihat di tabel di bawah ini. Pada tanggal 1 Januari 2019, Darwi mendapat pinjaman sebesar 500.000 dengan tingkat bunga 12.000% untuk membiayai biaya pembelian pabrik dan mesin, serta biaya renovasi. Darby menarik keluar kredit untuk memenuhi jalur pembayaran yang ditunjukkan di atas. Ini adalah satu-satunya peminjaman turutan Darby selama 2019. Bob Spargui, pengontrol Darby, akan mengaplikasi biaya bunga maksimum yang diperlukan untuk proyek ini. Kebijakan
Darby mengenai pembelian seperti ini adalah menggunakan nilai penilaian tanah atau tujuan pembukaan dan menghitung saldo harga pembelian di atas barang-barang yang tersisa. Bunga itu awalnya menelan biaya kuai sebesar 300.000 dan memiliki nilai buku bersih sebesar 50.000, sedangkan mesin awalnya berharga 125.000 dan memiliki nilai buku bersih sebesar 40.000 pada tanggal penjualan. Tanah itu tercatat di pembukuan kuai seharga 40.000. Penilaian dilakukan oleh penilaian independen pada saat akuisisi menilai tanah sebesar 290, bangunan sebesar 105.000 dan mesin sebesar 45. Ini ada NG Justice, Chef Andri memberikan bahwa pabrik yang direnovasi digunakan selama 19 tahun dengan perkiraan nilai sisanya 30.000. Tapi keadilan itu memperkirakan nilai sisa manfaatnya itu 5 tahun dan nilai sisanya sebesar 3.000. Kebijakan penyusutan Darby, ini metode saldo menurun 20% untuk mesin dan metode saldo menurun 150% untuk pabrik. Penyisahan setengah tahun diambil pada tahun pabrik beroperasi di 1,5 tahun diperbolehkan ketika properti tersebut dibuang atau dipensiunkan. Darby menggunakan tahun 360 hari untuk menghitung biaya bunga. Instruksinya kita lihat aja di sini. Nah, jawabannya yang pertama kita menghitung di sini ada jumlah yang akan dicatat pada pembukuan Darby Sporting Goods Inc. per 31 Desember 2019. Jadi untuk setiap properti yang diperoleh dari core operating equipment dihitung sebagai berikut. Pada tanah ini 290 appraisal value-nya 290, remaining purchase price allocation yang nggak ada, renovation yang nggak ada, capital investment yang nggak ada. Buildingnya di sini remaining purchase price allocation-nya 77.000. 77.000 ini dari mana? Dari 105 dengan rasio 105 dibagi 150, maka 0,70 dikali 110.000, maka location value-nya dari 77.000. Terus renovasinya sebesar 100.000, kapitalis interest-nya 21.000, 21.000 dan totalnya adalah 198.000. Machinery-nya di sini remaining purchase price allocation-nya 33.000. Ini dari mana? Dari 45.000. 45.000 dibagi 150.000, maka 0,3%. 0,3 dikali sama 110. Maka location value-nya dari 33.000. Terus totalnya dari 33.000. Total dari appraisal value-nya dari 290, remaining purchase price allocation-nya totalnya 110, renovation-nya 100, capital interest-nya 21.000, dan totalnya 51.500 total keseluruhannya. Dan saldo harga beli yang akan dialokasikan, ini total harga beli 400.000 dikurang sama penilaian tanah 290.000. Ini merupakan saldo yang akan dialokasi. Cel. Oke, soal terakhir itu penurunan nilai. Jadi grup Sapro ini menguji gangguan. Nah, di sini itu nilainya tercatat 150.000 mesinnya, terus diperkirakan sisa manfaatnya itu 10 tahun. Langsung aja Mil kita ke instruksinya. Instruksinya yang pertama itu menghitung jumlah kerugian penurunan pada 31 Desember 2019, lalu membuat ayat jurnalnya. Terus yang kedua itu kita disuruh mengestimasikan ulang jumlah yang terpulihkan pada mesin dan buat juga jurnalnya. Next mail. Nah, di sini maka jawabannya adalah yang pertama itu perhitungan penurunan nilai akhir tahunnya. Nilai tercatatnya kan tadi 150, terus jumlah yang dapat dipulihkan 116, 409.
116,409.000. Maka rugi penurunannya 33.580. Maka kita bakal jurnal sebagai nilai 33581 pada akumulasi depresiasi mesin 3351. Next, Mil. Di sini yang kedua ada revisi arus kas, maka jumlah tercatat pada akhir tahun 2015 itu 116,409.000 dan beban penyusutannya 46.568. Berarti lalu ada biaya yang harus ditingkatkan kinerja aset 25.000, maka jumlah tercatat sebelum pembalikan itu hasil dari yang tadi jadinya 94.851. Kemudian jumlah yang terpulihkannya 118,816 dan jumlah tercatatnya 115, maka biaya aslinya kan 150. Maka akumulasi penyusutannya itu 15.000 dikali 4, 60.000 dikurangi dengan biaya untuk meningkatkan 25.000, berangkat 115.000. Dan nilai tercatat setelah pembalikan lebih rendah dari A, maka B-nya 115.000. Jadi pembalikan lagi penurunan nilai 24.149 itu hasil dari 115 dikurang 94.851. Dicatat sebagai akumulasi penyusutan mesin 20.149 dan pemulihan rugi penurunan nilai yaitu 20.149. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu chat anything.